Salam, salam sade, salam weekend. Ketemu lagi di hari Sabtu. Market semalam fluktuatif ya, volatile ya, tiba-tiba ini. Tapi ya, untung masih bagus, dia masih oke lah tadi. Walaupun dia agak drop, dia nutup di 21.600 ya. Jadi ini market sekarang saya buat video ini market cap di 953 billion. Wah, volume 86,5 billion. Wah, udah lama di weekend Sabtu nggak ada volume besar gitu ya. Biasanya volume langsung setengahnya, biasanya udah 40 sekian, turun-turun sampai 30 sekian. Ini 86,5. Oh, volumenya gede nih, bagus-bagus. BTC dominan di 43,1. Sekarang BTC di 21.500 something. Merah 0,2%. Ethereum di 1.216. Hijau 0,01%. Ya, posisi sideways ya. Yang merah-merah tipis, ada juga yang hijau-hijau tipis. Jadi market semalam, padahal kita lihat udah lumayan itu kemarin kan, ternyata sedikit gejolak. Awalnya dari market Eropa sih, market Eropa. Jobless-nya, raportnya semua ya kan, dengan ininya tekanan mata uang euro dengan lawan US dollar tertekan terus. Dalam 2 hari ini euro di pressure sama dolar ya, maka dolar tiba-tiba semalam itu kenceng naiknya pas waktu BTC dibuang dam-dam. Bersamaan saat itu diumumkan meninggalnya mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Market saat itu tiba-tiba drop gitu ya. Tapi itulah satu, kadang market kan begitu, tiba-tiba ada sedikit apa langsung ini. Tapi yang jelasnya saat itu dolar sangat menguat ya. Jadi sampai tadi pagi penutupannya juga di 107 ya, tinggi naiknya gitu. Dalam 2 hari ini langsung dari 105 ke 106. 106 kemarin naik lagi ke 107 ya. Jadi banyak mata uang tertekan dan BTC sempat drop bentar. Tapi setelah market Amerika buka, diumumkannya unemployment rate semua agak positif, terus dia agak bounce balik ya. Tapi tadi nutupnya agak ke bawah dikit lagi, 216. 216 masih oke posisi dia ini, tapi kita lebih tunggu pastinya sebenarnya weekly. Kalau bisa weekly besok nutup itu di atas 200 weekly moving average, kalau bisa itu satu tanda bagus gitu ya. Itu kita harap di situ gitu ya. Tapi udah ada satu sinyal bagus ya, sabarlah. Jadi kondisi begitu ya. Ini gua agak nggak enak ngomong, siap baru pasang gigi palsu. Agak ganjel, agak gimana, nggak enak. Sorry ada. Jadi dengan ini dolar makin menguat, ini satu sinyal juga. Kalau secara analisa saya ya, ini satu angin bagus, satu sisi angin bagus buat kita nunggu di bulan 8 ini. Semakin satu ada peluang, kita akan dikasih napas ya, lihat gitu. Karena ini begini, dolar ini semakin menguat, ini sangat nggak bagus juga ya. Dengan dia quantitative tightening, dengan dia naikkan suku bunga ini, dolar menguat, market drop, dolar menguat. Tapi kalau terus menguat ini juga ada efek yang nggak bagus juga, yaitu global, akan berakibat global financial crisis juga gitu. Nah, disinilah maka saya bilang
Selain nanti minggu depan kita tunggu CPI keluar, jadi jangan buru-buru, sabar. Kayaknya bulan 8 ini saya yakin ada dikasih nafas gitu. Ya, kita doa. Kalau lihat kita baca dari gejala-gejala yang sudah mulai ini, kita lihat dari unemployment rate-nya ya pelan-pelan, terus nanti kita lihat CPI, terus juga efek dari dolar yang semakin menguat itu nggak baik buat ekonomi. Jadi banyak negara malah akan ambruk gitu. Nah, ini dia juga akan dia pertimbangkan. Jadi bisa aja nanti di bulan Juli ini dia nggak berani hawkish seperti ada yang awal pertama bilang mungkin dia lebih hawkish ke 1%, ada yang bilang mungkin tetap 0,75 ya. Saya justru kalau lihat begini kondisi, apalagi kalau nanti CPI, andai kata aja CPI dia nggak, ada yang bilang mungkin 8,8, kemarin bulan lalu kan 8,6, ada yang bilang 8,8. Saya lihat mungkin nggak 8,8. Andai kata dia 8,6 aja, saya rasa si Jerome Powell seperti bulan lalu 8,6, bisa aja Jerome Powell akan cuma naikkan setengah persen, 0,50 basis point ya. Nah, andai kata dia naikkan 0,50%, market akan kelihatan positif. Bulan 8 akan ada nafas gitu ya. Karena dengan dolar menguat ini sangat berimbas sama negara-negara yang udah mau bangkrut, udah goyang selama ini dihajar inflasi, di mana dia hutang jatuh tempo yang dengan dolar menguat berarti dia hutangnya kan berkembang ya, bertambah gitu. Dia harus bayar lebih lagi. Udah mana krisis nggak ada ini jatuh tempo, harus ini termasuk perusahaan-perusahaan ekspor impor apa itu juga kendala gitu ya, yang ada pakai uang bank gitu ya kan, dengan hitungan dolar yang kamu jatuh tempo, misalnya kamu harus bayar 106 juta, akhirnya harus bayar 107 juta, kelebihan 1 juta US dollar itu gitu ya. Itu dalam keadaan krisis kan berat gitu. Itu kalau yang 100, kalau kena 1 miliar US dollar udah berapa itu hitungannya. Jadi ya kan. Nah, ini yang saya lihat dengan dolar menguat ini satu signal juga, bisa aja Fed nanti nggak bakal hawkish gitu. Ya kita lihat lah, udah beberapa tanda kita lihat dia nggak bisa agak inilah yang saya berbulan-bulan ini kan saya ngomong sama kalian udah tahu apa yang saya paparkan itu sebelum terjadi. Saya udah dari akhir tahun kemarin saya udah bilang itu akan terjadi stagflasi ya kan, inflasi yang dimana stuck sekarang begitu ya kan, dengan inflasi. Nah, ini dengan kondisi gitu dia juga nggak bisa terus ngepus itu akan bukan aja negara-negara lemah gitu, negara-negara teman dia gitu ya, misalnya dari G7 aja gitu ya, itu juga berimbas gitu. Mereka juga ada hutang-hutang yang jatuh makin berat gitu, Eropa termasuk negara Jepang aja gitu kan, misalnya entah perusahaannya atau bond-bond mereka atau hutang negara yang jatuh tempo yang hitung dolar itu akan semakin meningkat, semakin mempersulit gitu. Apalagi kayak Sri Lanka kan kasihan ya kan, udah nggak ada minyak. Misal kayak Sri Lanka gitu, dia butuh minyak, udah mepet duit ini. Misalnya gua ada nggak taunya dengan dolar naik, dia harus bayar dolar, semakin sulit gitu kan. Nah ini, dengan dolar semakin menguat ini akan efek ke krisis juga gitu. Jadi dia harus benar-benar perhitungkan. Maka saya bilang, inilah kondisi Fed ini buah si malakama. Saya kan berkali-kali pernah bahas, dia ini kondisinya buah si malakama. Dia mau begini mati bapak, mau begitu mati ibu. Jadi dia harus gimana? Oke, ini tightening, nih kali ini gue kasih kendor. Jadi maka inflasi itu nggak akan kelar. Nah, seperti yang saya katakan pada kalian, inflasi ini akan terus berlanjut tahun depan. Ya jadi akhirnya apa? Ya tarik ular. Kadangkala diperes, di-squeeze, begitu squeeze udah orang megap-megap, dilepas dulu. Jadi kemungkinan gua rasa bulan 8 ini bisa dikasih nafas gitu ya. Karena seperti yang saya katakan juga berapa hari lalu saya kan pernah jelaskan.
dia lakukan quantitative tightening. Kita cek di balance sheet-nya, oh ya naik. Bulan Mei kemarin dia mulai ini, bulan Mei naik. Tapi tiba-tiba ada pengeluaran, kemana larinya? Terus ya cek alurnya, dapat informasi. Justru yang dia harus tightening di mortgage, yang awalnya ternyata enggak, dia malah ada suntik dana, ada ini, ya kan, diam-diam gitu. Ya, diam-diam itu, jadi istilahnya, dia bilang dia lakukan QT, istilahnya dia sedot, ya mulutnya sedot sebagian, tapi di belakang duburnya keluarin juga gitu. Nah, yang dimana ya dia beli juga itu mortgage gitu, ya makanya balance sheet-nya itu menurun. Kok dia kan tanda tanya, dia lakukan QT tapi kok balance sheet-nya justru nurun Juni ini. Ternyata ya itu ada keluar juga dari pintu belakang gitu. Jadi dia harus balance diam-diam gitu ya. Itulah yang mereka lakukan, ya kan. Satu sisi setelah dia hawkish 0,75, mortgage crash, jadi nggak ada yang mau beli gitu, ya kan. Bond mortgage-nya nggak ada yang mau beli gitu, kolateralnya nggak ada yang mau makan gitu. Akhirnya dia yang makan sendiri lagi. Nah, jadi begitulah kondisi sekarang itu. Jadi satu signal lagi, walaupun ya market gara-gara dolar kemarin menguat sekali, BTC sempat terpressure, tapi overall oke. Dia bisa bounce balik, itu istilahnya shocking sesaat, sempat volatile lah, fluktuatif ya. Juga market Eropa semalam saya lihat waktu BTC DAM juga gitu. Beberapa saham yang awalnya buka hijau tiba-tiba merah, tapi nutup hijau balik, hijau tipis gitu. Jadi semalam sempat begitu. Yang hijau cuma precious metal, hijau balik semua semalam. Yang lainnya stock market, Nasdaq juga gitu, pas buka merah, tadi pagi nutup juga hijau tipis gitu ya. Nah BTC akhirnya balik. Jadi santai aja, nggak usah terlalu dipaksakan, kalian sabar, berharaplah bulan 8 ini ada ini. Jadi kita lihat nanti minggu depan CPI-nya, mudah-mudahan kalau dia walaupun dia nggak naik, dia kembali seperti di 86 bulan lalu, saya agak yakin dia nggak akan naikkan jangankan 1%, 0,75 mungkin juga saya kurang yakin. Mungkin dia akan balik ke planning awalnya sebelumnya itu, yang waktu dia bahas sama beberapa Sri Mulyani saat itu kan dia udah bilang dia mau naikkan 0,50. Nah, jadi saya rasa kondisi begitu saya justru lihat akan dia naikkan sesuai rencana awalnya 0,50 gitu. Kemungkinan besar. Nanti kalau kita lihat CPI-nya keluar juga, itu lebih saya yakin. Nah, berarti mudah-mudahan bulan 8 market agak enak kita lihat, lebih hijau kemungkinan. Kita harap-harap gitulah ya. Bukan soal kita moonbear atau apa, banyak yang sangkut, semoga juga bisa ini ya, kondisi begitu bisa kejemput kan lumayan, kita berharap kan. Ataupun kalau yang ini minus nggak terlalu dalam lah, kalau bisa naik kan begitu ya kan, harapan step by step. Jangan, yang penting sabar, kita lihat pergolakan market ya kan. Kondisi saat begini hati-hati, Anda mau ambil bear ya kan, agak hati-hati saya ingatkan, karena kayaknya kalau lihat volume juga udah mulai naik gitu, bear agak kurang tenang. Andai kata nanti ininya ya kan, sebaiknya wait dulu. Apalagi besok lihat lebih ininya, satu langkah lebih yakin, kita lihat weekly candle-nya dia nutup di mana ya kan. Andai kata dia masih di bawah moving average 200, mungkin downtrend-nya masih dominan. Tapi andai kata dia bisa nutup di atas 200 movie, itu uptrend-nya mungkin akan lebih dominan gitu ya, dominan. Jadi kita lihat juga, nggak usah buru-buru ya, kita sambil berharap lah ada lebih baik gitu market ke depannya gitu ya. Oke, jadi itu yang kita bahas hari Sabtu ini. Relax, santai ya kan, kita tunggu besok.
Terus kalau dia nutup bagus, mungkin ya market akan hijau juga Seninnya gitu ya. Oke, jadi begitu aja. Salam Syario dari Tokyo. Have a nice weekend. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.